فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Taib. Eh, yang pertama kita katakan bahwa seorang wanita yang sudah menikah, ini kemarin juga sudah kita ingatkan, seingat kita, yang sudah menikah, maka tidak ada ketaatan yang lebih besar yang harus dia jalankan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kecuali ketaatan kepada suaminya. Artinya apapun yang diinginkan oleh suami dari dirinya, selama keinginan suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaati. Ya, wajib bagi istri untuk mentaati. Ini yang pertama. Dan kita ingatkan bahwa seorang wanita dengan mentaati suami, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadangkala apa yang diinginkan oleh suami itu sesuatu yang mungkin agak bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Ya. Suami menginginkan sesuatu, kita menginginkan yang lain. Tapi syariat Nabi kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai seorang istri untuk mentaati semua yang diinginkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka sekalipun harus mengorbankan perasaan, harus mengesampingkan mungkin keinginan kita, tapi tatkala itu merupakan keinginan suami, maka ikuti dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Mungkin para akhwat pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang wanita seperti memprotes Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Engkau adalah utusan Allah kepada lelaki dan kepada wanita." Artinya engkau adalah nabi bukan hanya untuk lelaki, tapi engkau adalah nabi juga untuk wanita. Ya, jadi engkau diutus kepada lelaki dan juga diutus kepada kami wanita. Kemudian beliau mengatakan, laki-laki mendapatkan pahala-pahala besar. Mereka berjihad, mereka berangkat ke masjid, setiap langkahnya itu berapa hitungan pahalanya. Mereka melakukan ini, banyak sekali pahala yang janjikan untuk kaum lelaki. Adapun kami para wanita, qawaidu buyut. Kami para wanita itu kerjanya hanya di rumah. Ya. Kerjanya di rumah. Memperhatikan rumah tangga, perhatikan anak, perhatikan kebersihan rumah dan sebagainya. Qawaidu buyut. Tidak keluar rumah. Selalu berada di rumah. Lalu apa yang kami dapat? Ya, maka Nabi kita yang mulia SAW secara singkat mengatakan pada wanita ini, "Anna husna taba'u li ihdakun wa talabaha li mardatihi ta'dilu kullama dzakarti minar rijal." Ya, Nabi SAW katakan sesungguhnya baiknya engkau menjadi pendamping hidup di sisi suamimu dan selalu berusaha untuk mencari ridha suami. Selalu berusaha untuk mencari ridha suami. Suami, bagaimana caranya suami ridha kepada saya? Bagaimana menjalankan keinginan suami tanpa menentang? Sekalipun mungkin harus mengesampingkan beberapa hal yang itu merupakan keinginan kita. Maka Nabi SAW katakan, semuanya itu artinya tatkala engkau baik menjadi pendamping di sisi suamimu dan berusaha untuk mencari ridha suamimu, maka semua pahala yang engkau ceritakan tentang pahala laki-laki yang didapat lelaki dari berjihad, sholat jemaah dan yang lain-lainnya itu, maka dengan engkau melakukan itu di sisi suamimu, maka engkau bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh para lelaki. Maka ini kita ingatkan terlebih dahulu bahwa seorang wanita setelah dilakukan akad padanya dan dinyatakan sah, maka ketaatan terbesar setelah ketaatan Allah kepadanya, ketaatan Allah dan Rasulnya terhadap dirinya, maka ketaatan terbesar adalah ketaatan kepada suaminya. Dan harapkan pahala dari Allah untuk menjalankan itu. Harapkan pahala.
Adapun terkait dengan perasaan was-was, perasaan sedih, siapa yang bisa menolak ini? Manusiawi. Siapa manusia yang tidak sedih tatkala ia tinggal jauh dari kerabatnya? Siapa manusia yang tidak sedih tatkala ia jauh tinggal dari ayah dan ibunya? Semua kita senang tatkala bisa dekat dengan ayah dan ibu kita. Senang tatkala dekat dengan keluarga kita. Senang tatkala tinggalnya di kampung halaman. Ini manusiawi, para akhwat. Maka coba lihat. Di saat datang Idul Fitri misalnya. Tatkala kita mungkin tinggal tidak di kampung halaman. Merantau misalnya. Dengan suami kita. Masanya mudik itu adalah masa yang paling menyenangkan. Kalau bukan karena pandemi. Siapa di antara kita yang tidak senang pulang kampung? Semua kita ingin pulang kampung. Bahkan hari di mana kita akan pulang kampung adalah hari yang sangat ditunggu. Bahkan kita rela menabung dalam 1 tahun dan kita habiskan dalam 1 minggu tatkala kita pulang kampung. Karena memang kecintaan kita kepada kampung halaman adalah sesuatu yang sudah merupakan fitrah yang Allah letakkan pada manusia. Maka Nabi kita yang mulia SAW tatkala hendak berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah, beliau hendak berhijrah. Tatkala beliau sudah hendak meninggalkan kota Mekah, beliau kembali melihat ke lembah Mekah. Tempat kelahiran beliau, tempat beliau besar, banyak kenangan di sana. Sambil sedih beliau mengatakan, Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Dan negeri yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena aku telah diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu untuk selama-lamanya. Ini fitrah. Makanya ukhti tadi tatkala mengatakan ada sedih, was-was dan sebagainya, khususnya di masa pandemi ini fitrah sebagai seorang manusia. Tidak akan ada orang yang mampu mengeluarkan dari hatinya, kecuali orang yang tidak normal. Kecuali orang yang tidak normal. Jadi ini fitrah ukhti. Hal ini biasa dalam kehidupan. Ya, tapi sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, karena kita hendak mencari ridha Allah dengan mendampingi suami, ikut suami, maka harapkan pahala dengan kesedihan ini. Dan mohonlah kepada Allah agar kiranya Allah memberikan kebaikan untuk kita dan untuk keluarga yang ada di kampung halaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam surga. Kalau dunia ini cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Ya, kita akan tinggalkan. Maklum, sedih. Dunia ini seperti ini kehidupannya. Satu saat ada satu kesedihan memang harus kita lalui. Satu saat ada kesenangan kita yang memang mau tak mau harus kita tinggalkan. Begitulah sifat dunia. Ya, maka harapkan pahala dari Allah. Harapkan pahala dari Allah. Sekalipun jauh, sekalipun sedih, harapkan pahala dari Allah. Dan alhamdulillah di masa kita banyak sarana yang mendekatkan sesuatu yang jauh. Bukankah saat ini banyak teknologi yang mungkin tidak dirasakan oleh nenek-nenek kita dahulu, orang-orang tua kita dahulu. Tatkala mereka jauh dari keluarganya memang tidak bisa berkomunikasi kecuali mungkin lewat surat. Yang datangnya mungkin kadang-kala ada 1 bulan, ada 2 bulan, kadang tidak sampai alamat, kadang surat itu balik lagi. Tapi saat ini subhanallah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa terus menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara sesama keluarga dengan adanya teknologi yang ditemukan oleh manusia dengan izin Allah yang bisa sedikit melapangkan dada kita dan menghibur kita di masa tatkala kita harus jauh dari keluarga kita. Maka intinya sekalipun sedih kita katakan ini adalah fitrah manusia, tapi harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berusaha untuk mencari keridhaan suami, berusaha untuk senantiasa mendampingi beliau dalam pekerjaan dan dalam usahanya di dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Wallahu taala a'lam. Nah.